Kaigat ulang coba-coba. Ya teman-teman, di video kali ini kita akan bahas dua pertandingan. Pertama tentunya Barcelona menghadapi Alaves. Skor akhir 1-1 imbang di kandang Barcelona. Kemudian teman-teman, pertandingan kedua Spurs menghadapi Manchester United. Nah, ini sekali lagi teman-teman ya, mempertegas siklus yang dimiliki oleh Ole bersama Man United. Siklusnya apa? Ketika Ole sudah rame-rame diberi tagar ataupun hashtag out, disitulah Ole akan menunjukkan bahwa dirinya bisa kembali memenangkan pertandingan. Terbukti Man United mengalahkan Spurs 3-0. Nah, kemudian setelah menang nih, Ole bersama United membuat pendukung-pendukung dari Man United percaya kembali. Nah, setelah percaya, apa yang terjadi? Akan kalah Ole, kemudian hashtag Ole out berkibar lagi. Siklusnya seperti itu aja. Entah sampai kapan kita nggak tahu. Tetapi kalau kita bicara Spurs menghadapi United, tentunya Ole mempertegas sekali lagi siklus yang kita bahas tersebut teman-teman. Oke, kita masuk dulu ke pertandingan pertama yang kita bahas, Barcelona menghadapi Alaves. Skornya 1-1 teman-teman. Gol Barca dicetak oleh Depay, kemudian gol Alaves dicetak oleh Rioja. Aku ingin memetik interview yang dilakukan bersama Jordi Alba, pemain Barcelona. Apa yang dia sampaikan teman-teman? Sergi Barjuan, pelatih sementara FC Barcelona, adalah pelatih yang berbeda dari Koeman. Tentu berbeda. Namanya juga berbeda, Sergi Barjuan, Koeman. Tetapi idenya tetap sama. Nah, jadi ini gambaran langsung yang disampaikan oleh pemain FC Barcelona. Secara ide, apa yang diberikan oleh Sergi Barjuan masih sama seperti apa yang diberikan idenya Koeman untuk FC Barcelona. Ini disampaikan oleh pemain Barcelona sendiri. Oke, itu menjadi gambaran aja bagaimana review yang bakalan kita bahas teman-teman. Nah, kita masuk dulu ke taktikal, ke formasi teman-temannya. Nah, pada pertandingan ini Barcelona bersama Sergi Barjuan, pelatih interimnya teman-teman, menggunakan formasi 4-3-3. Yang aku appreciate, walaupun hasilnya tidak sempurna, tidak menang teman-teman, perhatikan aja starting 11 dari FC Barcelona. Kurang lebih dari 11 komposisi pemain, 7 berasal dari La Masia. Ini sebenarnya angin segar bagi bagi perkembangan anak-anak muda La Masia. Kita ambil nama Migueza La Masia, Pique La Masia, Eric Garcia La Masia, Jordi Alba La Masia, Nico Gonzalez La Masia, Gavi La Masia teman-teman. Kemudian ada Busquets sebagai starting 11, 7 La Masia. Ini luar biasa. Ini aku berikan credit point walaupun tidak menghasilkan hasil positif. Tetapi La Masia perlahan-lahan ya, kita bicara dalam konteks La Masianya, kembali mendapatkan tempat di tim utama. Nah, kemudian di pertandingan awal-awal sebelum pertandingan teman-teman, ada salah satu momen Sergi Barjuan disorot ya oleh kamera. Nah, di situ ini mungkin pengalaman pertama, itu pasti mengerti aku teman-teman, dan ini pasti menambah portofolionya bahwa dia pernah menjadi pelatih sementara FC Barcelona. Apa yang terjadi? Apa yang kita lihat dari gesturnya? Bahwa Sergi Barjuan ini tegang kali. Ya tegang lah melihat situasi yang terjadi teman-teman. Kelihatan kan, kita biasanya napas pendek-pendek aja. Napas pendek-pendek. Mumpung yang disorot lama Sergi Barjuan teman-teman, napasnya dalam banget. Kan kelihatan tuh dari dada teman-teman, toraksnya. Cobalah replay nonton matchnya. Ada tuh sebelum pertandingan, tegang sekali Sergi Barjuan, pelatih sementara dari Barcelona teman-teman. Nah, kalau kita bicara tentang permainan dari Barcelona di awal-awal pertandingan teman-teman, langsung orientasi permainan dari Barcelona, dari Pique, build up serangan dari bawah, langsung tuh melakukan bola diagonal pas ke sisi mana? Ke sisi kiri lagi, yang ditempati oleh Depay, kemudian ada dibantu oleh Jordi Alba. Terbukti dari data sisi serangan arah Barcelona teman-teman pada pertandingan kali ini. Berapa? Di sisi kiri 47%, di tengah 26%, di kanan 27%. Sektor kiri ini memang tidak bisa selama beberapa tahun terakhir ini dilepaskan oleh Barcelona untuk terus
mengeksploitasi serangan dari sisi kiri. Sehingga apa yang dilakukan oleh Barcelona terbaca oleh Alaves, teman-teman. Dan itu terjadi. Nah, ketika Barcelona mencoba memberikan bola diagonal pas ke sisi kiri, teman-teman, pola yang digunakan oleh Alaves juga berubah menjadi bahkan teman-teman menjadi 6-3-1, 5-4-1. Mereka ini adaptif melihat situasi permainan dari FC Barcelona. 6-3-1, bayangkan 6 back di belakang, otomatis lebar lapangan yang coba dimanfaatkan oleh Barcelona akan sulit. Itu yang pertama, teman-teman. Dengan 6 back menghambat lebar lapangan coba dimanfaatkan oleh Barcelona. Yang kedua, teman-teman, selain adaptif yang aku sebutkan tadi 6-3-1, kemudian ada 5-4-1, 4-4-1-1, 4-2-3-1, teman-teman. Ada hal unik, yaitu Sergio Busquets kembali diisolasi dalam 2-3 pertandingan beruntun bagi Barcelona, teman-teman. Pemain nomor 20 dari Alaves, teman-teman, terus sebagai cover shadow. Ketika bola itu digerakkan ke Pique ataupun Eric Garcia, sisi dari Sergio Busquets ini terus dibayang-bayangi agar pemain-pemain Barcelona tidak memberikan bola ke Sergio Busquets. Karena Sergio Busquets ini menjadi motor otak serangan kemana bola itu akan diberikan, teman-teman. Dan ketika Sergio Busquets diisolasi di cover shadow itu jalur passing ke Busquets dihentikan, ditutup, teman-teman. Yang diharapkan Alaves terwujud, yaitu pemain Barcelona memanfaatkan permainan sisi kiri ataupun sisi kanan. Sisi kanan, kalau kita bicara data, otomatis nggak sering Barcelona menerapkan. Jarang melakukan serangan dari sisi kanan. Jadi sekarang Alaves bermainnya gampang banget. Yang penting fokus ke sisi kiri yang ditempati oleh Depay ataupun Alba. Secara matematis kanan itu mati lah udah. Karena crossingnya juga buruk, serangannya juga buruk, crossing pemain Barcelona yang buruk. Yang sebenarnya ini harus menjadi PR ya bagi FC Barcelona. Karena kalaupun ingin bermain dari sisi kiri ataupun sisi kanan, memanfaatkan bola cutback yang kebanyakan sudah mampu dibaca oleh lawan, tentunya crossing harus diperbaiki untuk memanfaatkan bola atas, teman-teman. Dan ketika bermain dari sisi kiri, sisi kanan tentunya sangat mudah diputus oleh pemain Alaves. Kemudian setelah putus nih bola dari pemain Barcelona, ini ya yang menariknya dari Barcelona yang beberapa tahun terakhir lambat sekali untuk mengambil bola tersebut. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang Pep Guardiola, ada itu masa, teman-teman, ketika lawan menguasai bola, wajib selama 10 detik bola tersebut harus bisa direbut kembali oleh pemain-pemain yang ditangani oleh Pep. Dan itu, teman-teman, tidak terjadi di FC Barcelona. Malah memberikan keleluasaan dan struktur permainan Barcelona mundur ke belakang untuk memberikan keleluasaan dan build up yang coba dibangunkan oleh Alaves. Jadi dominasi itu juga tidak tercipta dengan baik. Itulah yang terjadi di lapangan. Dan perhatikan aja gol pertama dari FC Barcelona dari sisi kiri. Siapa orangnya lagi? Jordi Alba. Jordi Alba berikan ke Depay. Dan di sini salah satu keteledoran, mungkin ketidaksiapan dari pemain Alaves di samping individu yang kuat daripada Depay yang melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Dan gol dari Alaves dari Rioja, teman-teman, ini cukup aneh ya. Kalau teman-teman lihat replaynya, ada 5 pemain dekat ke posisi Rioja yang gampang sekali dilewati oleh pemain Alaves Rioja. Dan selesai pertandingan, Rioja ini, teman-teman, yang mencetak gol ke gawang Barcelona, mengatakan Barcelona ini tidak memiliki kekuatan di lini depan. Udah sampai lini depan ataupun di luar kotak penalti, teman-teman, ataupun kotak penalti, kebingungan ke siapa lagi mereka memberikan bola. Sangat-sangat mudah untuk diputuskan oleh Alaves. Dan kredit poinnya, apa yang dilakukan Sergi Barjuan dan apa yang dilakukan Koeman masih sama aja. Nggak ada perbedaan. Dan kalau kita lihat XG-nya juga ya, Sergi Barjuan ini yang udah kita bahas kemarin juga sangat memprihatinkan juga di Barca B1,01 di Barca ketika menghadapi Alaves ini juga masih sekitaran 1,8, 1,6. Di babak pertama lagi minor sekali peluang dari FC Barcelona. Oke, kita masuk ke pertandingan Spurs menghadapi Man United. Nah, pada pertandingan kali ini seperti yang aku sampaikan, siklusnya berulang-ulang nih. Kalau misalnya oleh
udah memiliki tagar out, bakalan dia improve nih beberapa strategi. Nah, contoh pada pertandingan kali ini, dia ubah strategi nih, 3-5-2. Sempat juga tuh beberapa waktu yang lalu teman-teman ketika tagar Ole out menggema, dia ubah juga strateginya ataupun formasinya. Nah, pada pertandingan kali ini berhasil mengalahkan Spurs dengan skor 0-3. Tapi kalau dari sisi permainan sama aja ya. Nggak ada identitas permainan dimiliki oleh Spurs. Begitu-begitu aja. Kalau kita bicara tentang identitas, Liverpool jelas identitas permainannya. Guardiola jelas identitas permainannya. Bahkan Brentford juga mungkin jelas ya identitas permainannya, memanfaatkan sederhana sistemnya. Memanfaatkan permainan bola direct, kemudian langsung ke depan, kemudian memanfaatkan second ball dari bola direct yang mereka hasilkan. Oke, itu jelas ya teman-teman. Nah, pada pertandingan kali ini juga Spurs sebenarnya banyak peluang, tapi tapi tidak optimal finishing yang diciptakan oleh pemain-pemain dari Spurs, teman-teman. Ada salah satu sebenarnya ya peluang diciptakan oleh MU yang cukup baik dari sisi permainan menurut aku. Apa itu? Ketika Shaw ke Bruno Fernandes melakukan permainan coming from behind, dari belakang datang, kemudian memanfaatkan bola passing dari Luke Shaw. Tapi hal tersebut berhasil juga dieliminasi oleh pemain-pemain Spurs dengan langsung mundur ke belakang secara kolektif lini pertahanan mereka, teman-teman. Dan Bruno Fernandes kembali memang ya menjadi sosok pembeda bagi United ini. Karena kalau aku baca teman-teman ini dari Twitter ya, aku baca teman-teman bahwa dia ini merupakan nomor 1 dari pembuat chance create di Premier League ya teman-teman. Kemudian dari sisi chance create bermain open play 130. Kalau misalnya chance create total 162, assist 22, nomor 1 juga open play assist nomor 1 juga total 19. Jadi dia ini motor serangan daripada pemain Man United. Oke, Ronaldo bisa mencetak gol, tetapi kalau kita runut teman-teman dari berbagai macam penyedia angka lah ya, ternyata Bruno Fernandes ini merupakan pemain dari United paling besar kontribusinya untuk Man United. Kita lihat aja lah gol ya teman-teman ya. Gol pertama dari Ronaldo, MU teman-teman, berasal dari umpan yang luar biasa dari Bruno Fernandes teman-teman. Kemudian gol kedua, Bruno merebut bola dari skip. Kemudian terjadilah proses gol yang dilakukan oleh Cavani. Dan gol ketiga ini bisa kita sebut sebagai kesalahan error dari defense Spurs teman-teman. Hanya melihat bola, tidak melihat Bruno Fernandes pula respon teman-teman, dan tercipta 3 gol tersebut. Tapi di samping itu, seperti yang aku sampaikan di awal tadi, permainan MU tidak ada istimewa, tidak ada hal yang berbeda. Cuman keberanian dari Ole ini ketika ada pressure, ada tekanan untuk melakukan sesuatu. Tetapi kalau misalnya dia sudah merasa nyaman di zona tersebut, menang, dia akan tidak melakukan perubahan yang begitu berarti. Tetapi ketika dia sudah nyaman di zonanya, kemudian kekalahan terjadi, hasil negatif terjadi, disitulah Ole akan mengeluarkan kekuatannya lah ya untuk merubah sesuatu bagi Man United. Entah sampai kapan siklus ini akan berputar teman-teman, ya kita tunggu aja lah. Pasti juga ada ya yang pro ke United Ole untuk terus melatih Spurs, dan ada juga yang tidak pro untuk Ole karena permainannya begitu-begitu aja. Oke teman-teman, sampai sini aja videonya, bye.